Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorto Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita akan membahas fenomena tentang sing beling sing nganten nih sahabat penyuluh. Jadi ini sudah sangat sering terjadi di masyarakat kita. Amen sing beling sing juange, amen sing beling sing nganten. Nah, sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber dari penyuluh agama Hindu Bapak Ikade Satria SAG MPDH. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Astengkare, Rahayu. Astengkare, ya. Dan kemudian kita juga kedatangan narasumber dari generasi muda, yaitu ada Ketut Yunia Sekarini, mahasiswa Stah Empu Kuturan. Om Swastiastu. Swastiastu Ibu. Apa kabar? Baik. Baik ya. Dan hari ini kita akan menelisik tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita, bahwa dewasa ini sing beling sing juang, belingang malu mari juang, aman sing beling sing tampang celeng, itu istilah sekarang. Nah, bagaimana pandangan dari generasi muda dulu ya terkait dengan fenomena sing beling sing anten, karena Yunia sendiri dari generasi muda dan sedang meniti pendidikan, menempuh pendidikan, meniti karir. Nah, bagaimana menurut Yunia tentang pandangan tersebut? Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai generasi muda, pandangannya sebenarnya kita tahu bahwa tren ini itu sebenarnya menyimpang dari agama kita dan mungkin salah. Tapi karena sudah menjadi hal yang biasa dan dinormalisasikan di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekitar kita, jadi ini menjadi sesuatu hal yang biasa gitu. Jadi ini sudah menjadi tren dan dinormalisasikan. Jadi kan ada statement yang bilang udah biasa, yang penting juange gitu kan. Jadi ada statement. Jadi kita sebagai generasi muda yang kalah dengan generasi tua gitu. Jadi kita nggak bisa melawan statement dari orang tua yang nggak apa-apa. Dia juga udah cukup umur, dia juga sudah siap itu, jadi ngapain kamu urusin hal itu. Kita sebagai generasi muda sebenarnya pengen meluruskan, tapi kita nggak punya power untuk hal itu ngasih tahu orang tua gitu sih kalau dari generasi muda. Oke, berarti pandangan orang tua sekarang pun laman sing beling kabarnya ada juang gitu ya. Coba jadi, dulu gitu Bu. Ya, coba dulu. Gosok-gosok berhadiah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya pacarmu nggak hamil ya nggak usah nikah gitu ya. Karena orang tua pun beberapa ada yang menormalisasikan hal tersebut. Nah, kemudian kalau dari Belijero nih, bagaimana pandangan Belijero? Apalagi ini generasi muda sudah ada, kita generasi yang ya udahlah ya. Jadi yang sudah paham. Bagaimana menurut Belijero fenomena sing beling sing nganten seperti yang tadi disampaikan oleh Yunia, bahwa orang tua saja menormalisasikan ini gitu. Jadi bagaimana menurut Belijero? Ya, jadi mendengar judul ini saja sebenarnya kita sudah tergerak sebagai orang agama begitu ya, karena sing beling sing nganten dalam artian mereka berpacaran menjadi tidak sehat, karena dia berhubungan. Lalu kemudian ketika berhubungan itu misal jadi hamil ya, baru kemudian diambil nganten. Bayangkan kalau kemudian dia tidak jadi-jadi, lalu kemudian perempuan ini ditinggalkan. Apa yang terjadi? Ada persoalan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat. Tetapi kita tidak bisa juga menyatakan bahwa ini sesuatu yang baik. Tetapi apapun kebiasaan yang buruk dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang benar. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu diluruskan sebenarnya. Kenapa perlu diluruskan? Karena ada dampak-dampak negatif yang akan diperoleh apabila terjadi kehamilan sebelum pernikahan dalam konsep Hindu ya. Bahkan kalau di Saresa Muscaya 236 kalau nggak salah ya, 234 dinyatakan bahwa hana puadroake ring pengajian ini ring bape buku neng, maka karanang kaya waklan mana ikang mangkana keramani agung papanike tan luwihaken papaning sang brunahe. Brunahe ngaraning ruru garbe sang sebnia atiante papanika. Artinya apa?
siapapun dia tidak menghormat kepada orang tuanya, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, tidak menghormat kepada gurunya, lalu kemudian dosa orang tersebut sama halnya dengan menggugurkan kandungan. Menggugurkan kandungan itu dosanya, kuncinya, singkatnya sangatlah besar. Nah, dalam konteks ini penghormatan kepada orang tua itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk menjalankan nasihat beliau, dan salah satu nasihat orang tua, amen konden siap, de malu nganten. Kan begitu. Nah, begitu ada generasi muda kita sekarang ini dalam pergaulannya, dalam berpacarannya yang tidak sehat, maka di sana akan ada hubungan badan. Nah, apabila hubungan badan belum melalui proses triupasaksi dalam proses upacara wiwaha, maka itu dianggap belum ada hubungan yang mengikat skala dan niskala. Nah, terlebih sekarang kalau tren ini kemudian menjadi meluas, itu akan terjadi pada anak-anak SD dan SMP, dan dia merasakan itu adalah kebenaran, maka boleh-boleh saja, yang penting takut saya nanti nggak hamil, ya sekarang aja sudah. Ini kan menjadi persoalan seperti gunung es yang kemudian nanti generasi muda kita output. Jadi generasi yang dihasilkan dari sing beling sing anten ini itu adalah generasi-generasi yang tidak baik. Dan dalam lontar Risi Sambina dinyatakan bahwa mereka-mereka yang lahir sebelum proses upacara itu adalah penjelmaan dari kumiligi atau penjelmaan dari buta cuil. Maka susah sekali nanti dibentuk anak-anak itu. Nah, caranya ngecek, silahkan cek anak pertama yang terjadi proyek sebelum tender. Jadi itu adalah proyek sing beling sing anten yang kemudian dia susah mau dibayuh berapa kali juga karena penjelmaan buta. Nah, dalam rangka inilah kita perlu luruskan bahwa konteks sing beling sing anten ini perlu diluruskan. Jangan sampai ini menjadi kebenaran. Bahwa kemudian dia itu punya keturunan, tidak punya keturunan, itu kemudian. Yang penting proses wiwaha samskara itu perlu sekali dilakukan dulu, baru kemudian melakukan hubungan badan untuk menghasilkan keturunan. Kurang lebih begitu. Jadi ternyata sing beling sing anten ini fenomena yang sangat pro dan kontra ternyata ya. Jadi baik dari generasi muda ada orang tua yang mendukung, kemudian dari segi agama justru itu tidak boleh, karena seperti yang saya dengar juga bahwa ketika hamil gitu sebelum di saat menikah, maka yang ikut menikah dengan sang ayah adalah anaknya juga. Betul begitu ya, Bejero ya? Betul, karena proses mekalakalan itu adalah upasaksi yang diupasaksikan oleh para dewa, oleh para Buddha dan oleh para manusia, itu adalah anak yang ada dalam kandungan itu. Inilah kemudian bukan berarti kemudian bapaknya, ya kalau anaknya itu adalah laki-laki nggak persoalan. Kalau anaknya perempuan, maka nanti anak perempuan ini akan suatu saat seolah-olah berhubungan kepada ayahnya. Ini juga akan membentuk persoalan-persoalan baru. Tetapi konteks ini sesungguhnya ritual itu sangat-sangat penting, berpengaruh. Jadi ritual namanya mekalakalan dan sebagainya itu sangat berpengaruh pada keberlangsungan rumah tangga selanjutnya. Jadi itu bukan hanya katanya ya, berarti sahabat penyuluh, jadi itu memang benar adanya ketika memang masih dalam kondisi hamil, menikah itu berarti ada dampaknya. Nah kemudian pernikahan, nah jadi pernikahan ini adalah suatu hal yang sakral. Nah kalau misalnya sing beling sing anten, berarti itu menjadi tidak sakral. Nah sekarang kita harus cari tahu dulu seberapa sakral sebenarnya pernikahan itu sendiri. Kemudian kalau pandangan dari generasi muda, bagaimana sih pandangan Yunia terkait tentang pernikahan itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, silahkan Yunia. Ya. Kalau dari saya pernikahan ya, karena saya punya kakak 3, semua perempuan karena udah menikah. Jadi saya tahu gimana ya dibalik pernikahan itu ya. Jadi karena saya sekarang umurnya ya 21, jadi mikir kayak ternyata pernikahan bukan sekedar saya dan pacar saya gitu. Jadi bagaimana saya juga dengan keluarga dia, dia dengan keluarga saya. Jadi nggak semudah itu untuk pacaran gitu. Apalagi
ada lagu sampai ada lagu kodrat nak lu gitu kan, Ya, jadi oke. udah banget sampai Iya. banyak banget kayaknya itu harus perlu banyak persiapan mental juga. Terus namanya kita realistis aja Iya, ya, pernikahan pasti perlu yang namanya ekonomi. Betul sekali. Itu kan biar nggak ya, saya sekarang lebih fokus kuliah aja dulu. Jadi kan anak muda itu juga harus punya prinsip ya. Ya. Dan tahu batasan-batasan pacaran itu perlu banget, dan juga mungkin untuk anak muda yang sekarang tuh seks edukasi itu penting banget biar tahu batasan-batasan pacaran, dan juga jadikan pacaran itu pacaran yang sehat biar kita saling support, enggak menjadi penghambat kita di masa depan itu seperti apa. Jadi bentuk pandangan saya ya, menikah itu kita perlu kesiapan yang sangat-sangat siap gitu, biar nggak nanti kita menyesal setelah menikah gitu kan, karena masa muda itu cuma sekali teman-teman gitu. Iya. Oke, jadi karena sekarang juga banyak pandangan dari anak-anak muda. Selain fenomena singling singanten, juga ada anak-anak muda yang sekarang justru fokus berkarir, melupakan menikah. Nah, itu juga gitu bahaya sih, Bu. Nah, itu. Jadi karena sudah ada pemikiran sekarang lebih realistis. Ekonomi itu adalah hal yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Jadi banyak yang juga punya pemikiran bahwa nggak usah menikah deh, lebih baik nggak usah menikah daripada kita beban nanti. Jadi seperti itu pandangan anak muda ya. Kemudian kalau dari pandangan Beli Jero, pernikahan itu sebenarnya apa sih Beli Jero? Yeah. Apalagi Beli Jero juga sudah menikah. Jadi Yeah. bagaimana pernikahan itu disebut sakral? Ya, menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yunia tadi, bahwa menikah itu bukan hanya persoalan dia, personnya dia Yes. dengan pacarnya, tapi juga adalah keluarga. Nah, inilah sebenarnya yang menyatakan bahwa menikah itu suatu yang sakral. Pernikahan sesungguhnya atau dalam Hindu disebut wiwaha samskara, itu adalah pertemuan. Wiwaha itu artinya bertemu. Makanya ada istilah Arjuna Wiwaha, itu Arjuna bertemu kepada yang beliau puja, yaitu adalah Dewa Siwa. Nah, Wiwaha ini sesungguhnya menjadi sakral karena ada upaya untuk membersihkan, mensucikan antara kamebang dan kamepeta. Ya. Kamepeta ada pada laki-laki, kemudian kamebang itu ada pada perempuan. Itulah kemudian disebut dengan spermatozoa dan sel telur. Kenapa ini perlu disucikan? Karena proses upacara wiwaha samskara ini menyucikan air ini, kedua air ini, agar supaya pertemuan kedua air ini suci, kedua air ini baik, dan begitu bertemu, kebaikan itulah yang bertemu lalu kemudian menghasilkan ciptaan. Ya. Nah, dalam konteks ini sakralnya itu sudah nampak bahwa sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, sesuatu yang memang kita rituali, itulah yang kemudian kita harapkan bertemu sehingga menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru inilah harapannya adalah suputra. Ya. Jadi putra yang baik itu akan dihasilkan dari pertemuan antara kamebang dan kamepeta yang sudah diprosesi melalui proses upacara. Maka kemudian kalau orang bilang makin nganten, lalu kemudian setahun lagi atau beberapa bulan lagi sudah punya anak, itu adalah kebanggaan. Tidak. Karena pasti saja itu pertemuan itu sudah terjadi sebelum wiwaha samskara. Yang benar itu berdasarkan Manawat Dharma Sastra adalah pernikahan berlangsung 2-3 tahun baru kemudian memiliki keturunan, itulah kemudian disebut dengan penciptaan suputra. Jadi ada proses ketika dia bertemu dulu, menyatukan visi misi dengan menikah, lalu kemudian memplanning kehidupannya. Kita harus punya anak, menjaga kesehatan, karena kalau dalam ilmu stunting itu dia harus sehat, baru kemudian bisa menghasilkan keturunan yang sehat, kan begitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya pernikahan itu yang kemudian disebut sakral adalah pensucian kedua air ini, sehingga kemudian pertemuannya itu akan menghasilkan janin yang mulia, janin yang memiliki nilai spiritual. Maka kemudian janin itu diupacarai di beberapa bulan pada saat ngidam nih gedong-gedongan, diupacarai pada saat melahirkan. Dari nol itu diupacarai karena untuk memelihara kesucian yang sudah terbentuk ini. Nah, bayangkan kemudian pertemuan ini tidak dilandasi oleh kesucian. Jadi ada yeh putek metemu ngajak yeh putek, apa yang terjadi? Blabaragung. Blabaragung. Nah, betul, dalam konteks ini kemudian yang ingin menyampaikan sakralnya pernikahan, dan di sana ada upacara menjauman. Menjauman itu artinya jaum. Jaum itu menjarit.
menjarit itu menghubungkan, mengikat, menjadikan satu keluarga laki dan keluarga perempuan yang kemudian menjadi pendoa atas anugerah yang akan diperoleh, yaitu berupa putra yang seputra. Jadi sakral ini tidak bisa main-main, maka kemudian upacara wiwaha itu adalah menuju air sebenarnya. Jadi upacara itu dilakukan penuh dengan tirte-tirte untuk mensucikan. Jadi kesucian ini kemudian dipertemukan menjadi anak yang seputra. Nah kalau terus kemudian dia tanpa ada proses wiwaha, lalu kemudian itu sudah terjadi pertemuan, maka benar sekali ada lagi lontar Semara Krida Laksmana menyatakan bahwa apabila terjadi pertemuan Kamebang dan Kamepeta atau Sukles wanita itu, tanpa ada proses penyucian wiwaha samskara, maka dia orang tua itu, kedua orang tua itu sedang mencetak penderitaannya. Karena anak yang akan dilahirkan itu akan membuat penderitaan bagi orang tuanya. Jadi motor NMAX berubah jadi Mio, Mio berubah ini menyebut gini-gininya ya. Berubah. Jadi dirusak gitu. Nah, jadi generasi yang rusak dihasilkan dari proses yang rusak. Maka sing beling sing nganten perlu diluruskan. Wiwaha samskara dulu baru kemudian cetak. Jadi ini sudah sangat jelas sekali ya penjelasannya. Nah kemudian usia untuk menikah itu sebenarnya dari agama Hindu apakah ditentukan Bujero? Karena undang-undang juga sudah menentukan bahwa menikah itu harus di usia 19 tahun kan begitu ya. Kalau dari Hindu sendiri apakah ada umur yang boleh menikah itu umur berapa? Kalau dalam niti sastra kan 20 hingga yuse, 20 tahun itu dianggap sudah cakap. Tapi ingat undang-undang perkawinan kita sudah ada perubahan. Kalau undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu yang perempuan itu 16 tahun, kemudian yang laki-laki 19 tahun. Tapi undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu sebagai perubahan dari undang-undang 74 perkawinan itu usia 19 tahun ya, baik laki-laki maupun perempuan itu sudah boleh menikah. Jadi 19 tahun itu sudah dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Nah, kalau dibilang tadi dewasa dia bisa nyari ekonomi. Nanti kalau dia sudah menikah itu masih anak-anak, itu menjadi beban keluarga. Jadi dia hanya menjalankan hobi di kamar. Dan kemudian kehidupannya siapa yang nanggung kan? Jadi itu adalah suatu hobi jadinya ya, bukan kewajiban atau keinginan dari menikah itu sendiri. Dan yang terakhir deh kalau gitu, sebenarnya bagaimana upaya kita agar sing beling sing nganten ini tidak terjadi gitu. Jadi banyak sekali yang menormalisasikan. Jadi sekarang kitalah yang bisa mengedukasi bagaimana upaya mungkin dari generasi muda ada upaya-upayanya agar sing beling sing nganten. Apalagi Yunia masih muda nih, masih umur 21 tahun, sedang orang tua sedang senang-senangnya melihat anak gadisnya tumbuh remaja, tumbuh dewasa gitu. Jadi mungkin dari Yunia bagaimana upaya agar Yunia sendiri pun tidak mengalami sing beling sing nganten itu sendiri. Mungkin dari saya pribadi dan dari pandangan generasi muda, mungkin karena generasi muda terpapar sosial media terlalu banyak ya. Jadi apa yang diberikan, apa yang dihasilkan dari sosial media itu kita kadang langsung konsumsi cara mentah gitu, tidak ada penyaringan. Jadi mungkin hal yang perlu dilakukan itu adalah kita menyaring apa yang kita dapatkan di sosial media, karena kita nggak bisa melihat apakah semua itu benar gitu. Apalagi generasi muda sekarang itu literasinya agak kurang. Dia lebih suka video-video yang pendek-pendek daripada membaca. Jadi karena kan yang sebenarnya paling penting itu membaca kan Pak ya. Ya kita tahu kebenarannya tuh sebenarnya dari membaca. Itu sih masih kurang dari generasi muda, dan generasi muda itu paling takut untuk bilang enggak. Jadi mungkin usahakan untuk berani untuk bilang enggak ke sesuatu hal yang emang enggak nyaman untuk kita sendiri. Terus sebenarnya pacaran itu boleh sebenarnya Bu ya. Apalagi ya saya emang kayak seumuran saya ini emang perlu banget untuk support system kayak itu kuliah. Tapi kita juga harus tahu batasan sebenarnya sampai mana sih batasan kita pacaran agar batas pacaran yang sehat itu seperti apa. Jangan sampai kita terlalu kecintaan jadinya pacaran kita itu toksik. Itu sebenarnya menjadi awalan kenapa tren mengapa fenomena ini menjadi tren seperti itu. Dan juga
karena lingkungan sekitar juga sih Bu ya. Ya, Jadi ya. kita harus nggak boleh denial terhadap tren gitu. Nggak semua tren itu keren gitu sih intinya. Oke, berarti memang dari sendiri yang menahan juga ya, Iya, ternyata harus harus menahan diri sendiri agar fenomena ini tidak terus terjadi. Nah, kemudian Oke. kalau dari Bijero sebagai Yeah. penyuluh nih, bagaimana Yeah. mengedukasi masyarakat agar Yeah. fenomena sing beling sing nganten ini tidak terus terjadi? Oke. Silahkan. Yang pertama harus ada pemahaman dari orang tua. Oke. Jadi orang tua harus memahami bahwa pernikahan itu tidak main-main. Maka untuk mencetak generasi yang seputra, maka dahuluilah dengan upacara pernikahan, baru kemudian ada untuk mencetak generasi baru. Itu yang pertama. Yang kedua, peranan dari desa adat, PHDI dan seluruh elemen, maka kemudian Kementerian Agama kan ada program Catin. Ya. Jadi pendidikan pranikah itu penting sekali bahwa dalam Hindu hubungan seksual itu adalah yoga yang amat luar biasa yang kemudian menghasilkan keturunan. Ya. Jadi perlu dipelihara yoga ini agar supaya tidak kita campakkan sebagai hanya untuk pemenuhan libido. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, generasi muda juga harus memahami, karena persoalan kita harus globalisasi terlalu deras sekarang kan. Oke lah, harus global terlalu deras, tetapi harus arus agama, arus siar agama, bahwa kita sebagai orang beragama kan itu Pancasila sila pertama. Jadi kalau sila pertama sudah kita langgar, maka sila selanjutnya pasti sudah kita lewati. Artinya sila pertama itu adalah pondasi, dan itulah way of life kita. Jadi manusia beragama, jangan kita menyatakan kita beragama lalu kemudian kita sendiri tidak melakukan ajaran itu. Maka jadi peran dari generasi muda juga sangat penting. Jadi saya tidak akan menikah, saya tidak akan hamil sebelum ada proses upacara pernikahan. Harus ada konsep begitu harus ya. ada prinsipnya. Serius ya? Iya, Pak. Oke. Oke, ini seperti ancaman orang tua anak-anak ya, tapi ini sangat bagus sekali ya. Jadi mengingatkan bahwa generasi muda, mari kita bersama-sama menghilangkan tren sing beling sing nganten ya, karena ternyata ini di Hindu sangat luar biasa sekali, pernikahan itu sangat sakral dan itu justru akan menghasilkan anak yang seputra atau tidak jika kita melakukan hal tersebut. Baik, sahabat penyuluh, luar biasa sekali bincang-bincang kali ini dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Jero, terima kasih Yunia, ya sudah hadir di Ngorto Pagi. Dan sahabat penyuluh, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.